Mas Joko, ini kita review kandang jenengan ya. Oh, iya, Untuk anunya ya, untuk ukuran kandangnya ya. iya. Agar teman-teman nanti bisa mencontoh ke kandang ini. Siapa tahu nanti ada yang mau mencontoh tipe-tipe jenisnya. Iya. Kalau untuk yang apa yang sampean buat saat ini jenisnya kandang opo iki, Mas? Untuk breeding atau Untuk breeding, Mas. breeding ya? Iya, ini Untuk breeding. kandang untuk breeding. Bisa. Bisa ya? Bisa. Yang penting untuk breeding. Untuk breeding aja ya. Kalau untuk kebutuhan Rambon bisa. Untuk Rambon. Mas, ukuran sendiri berapa ini, Mas? Ya. Nah, kalau untuk lebar ini ke sini itu 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, 150. Kalau untuk lebar anunya, Mas? Apa? Ruangan, Mas? Kalau ruangan ini kan khusus calon pejantan. Oh, pejantan. Nah, kalau untuk calon pejantan ini kesananya lebarnya itu 1,5 meter juga. Jadi 1,5 meter Persegi. Ya. Oh, 1,5 meter persegi. Kalau untuk pejantan. Untuk pejantan. Oh iya, Mas. Ini nih 1,5 persegi ini udah ideal untuk pejantan atau belum ideal? Sepertinya udah ideal, Mas. Walaupun nanti dapat pacek jumbo lah katakan. Udah mumpuni lah kalau untuk pacek jumbo ini. Kalau menurut saya ukuran 1,5 meter itu udah persegi, udah mampu. Udah cukup lah, cukup besar, Mas ya. Ruangannya cukup luas sudah. Untuk ruangannya, teman-teman. Kalau untuk palet sendiri jenengan menggunakan ukuran berapa nih, Mas, palet, Mas? Ini untuk palet 2,5 kali 6. 2,5 kali 6 ya. Ini ya. Ini 6, teman-teman. Ini 2 meter, 2 cm. Wah, keren ini. Kalau ini ada yang beda, Mas? Apa namanya ini? Soko, apa namanya? Tiang. Ya, tiang. Ini ada yang beda nih. Iya. Ini kayu apa, Mas? Ini pohon kelapa, Mas. Kelapa. Oh, digesek untuk bikin anu, Mas ya. Tiang, Mas ya. Ya, Bisa, Mas ya? bisa, Mas. Bisa, teman-teman. Ini loh di pelitur, wah malah tambah geli kayak jati, guys. Kayak ruyung. Kinclong. Ya, kinclong. Ini kalau untuk tiang sendiri ukuran berapa nih, Mas? 5 kali 7. 5 kali 7 ya. 5 kali 7. Ini 5 kali 7, teman-teman. Wah, keren. Bagus, guys. Kalau untuk ketinggian sendiri berapa, Mas? Untuk Ketinggian dari sini, dari apa ini? Umpak. Kalau dari umpak itu 2,5 meter. Ini ketinggian depan ini, Mas ya. Ya. Ketinggian depan ini 2,5 meter. Kalau yang belakang, Mas? Kalau belakang 2 meter. 2 meter. Oh, artinya setengah meter untuk apa namanya? Panggang P-nya. Tingkat kemiringan. Tingkat kemiringannya. Pintu, Mas, pintu. Pintu ini biasanya yang paling krusial sekali. Ini biasanya teman-teman kan banyak yang sempit. Ya. Sebenarnya ukuran ini sempit enggak, toh, Mas? Ya, sebenarnya ini sempit, Mas. Gitu. Ini sempit. Kalau nanti ini kan masih buat sempit. Nanti kalau udah jadi pejantan, ini mau tak lebarin lagi, Mas. Oh, begitu. Iya. Ini mau dilebarin lagi. Paling enggak, ini kan cuman 35 cm. Yang bagus, Mas? Yang ideal itu 50, Mas. 50 ya? 50 cm ya? 50 cm. 50 ini, guys. Ini 50. Dan masuknya gini, teman-teman. Anunya apa namanya? Pintunya. Untuk apa itu namanya, Mas? Lantai sendiri kita menggunakan kayu apa, Mas? Ini kayu mahoni, Mas. Mahoni. Emang rata-rata untuk mahoni ini tahan air, Mas ya? Ya, Itu sama, kita menggunakan 6 sama. kali 2 untuk paletnya. Oh, keren, guys. Untuk breeding, untuk apa? Untuk jantan. Kalau untuk indukan sendiri, Mas, Kalau untuk indukan, kita menggunakan ruangan berapa kali berapa? kalau untuk indukan tetap lebarnya kan 150. Ya, 150. Kalau untuk lebar sekatan ini 130. Berarti ruangan untuk indukan ini 130 kali 150. Oh, gitu, teman-teman. Oh, keren.
Nih guys, kalau untuk anu sendiri palungan sendiri kalau untuk indukan dia lebih anu ya, lebih pendek Mas ya. Apa namanya ini kedalamannya Mas ya? Paling sekitar 20. Iya, 20. Nah ini guys, seperti itu. Ini kedalamannya. Ini andekan buat makan rambanan juga masih bisa, rumput masih bisa. Kalau untuk konsentrat jerami malah lebih cocok Mas ya. Iya. Cocok sekali nih. Lebih cocok. Mas cocok. Cocok ini. Ini teman-teman rekomendasi sekali ya. Jadi kandang-kandang rekomendasi itu harus jenengan semua praktekan ini. Karena ini nggak acak-acakan. Ini terdesain. Walaupun dia nggak satu Mas, ini kan dua Mas ya. Iya, 2. Kan dua ini sistemnya. Dia nggak acak-acakan, dia terdesain gitu loh. Kecil tapi jadi bagus gitu. Ini bisa kalau menggunakan usuk atau kaso Mas ya. Bisa. Di double 2 gini ya. Keren. Double 2. Ini teman-teman, buatnya juga nggak harus seperti ini bagusnya Mas ya. Bisa disederhanakan. Bisa. Bisa lagi bisa. Iya, iya. Untuk ruangan seperti itu teman-teman. Nih ruangannya seperti ini nih. Kalau untuk menggunakan apa? Jarak lantai sendiri ini berapa senti Mas? Lubangnya ini Mas? 2 cm Mas. 2 cm untuk kohe ini ya. Iya. Untuk kohe 2 cm guys, ini guys. Ini kohe itu 2 cm seperti ini udah kohe gajah itu sebenarnya. Udah positif anu keluar Iya. jatuh. 130 kali 1,5 meter, 150. Kalau untuk palungan sendiri Mas, ini disamakan nggak sama yang jantanan sana? Sama Mas. Sama ya? Ini masalahnya kan ya nanti kalau udah ada pejangan besar, ini dinaikin lagi. Oh ini memang dirubah ya. Ini dirubah lagi. Oh berarti palungan ini bukan untuk anu ya? Bukan untuk si jantan ya? Si anpacek ya? Hanya sementara. Hanya sementara. Karena ini terlalu pendek Ya. gitu loh. Ini kan biasanya karena masih ada apa? Cempenya. Cempe. Oh gitu. Mas totalnya habis biaya berapa nih Mas? Iya, ngeri nggak ini kira-kira biar teman-teman nggak ikut ngeri. Ada caranya nggak nanti supaya nggak ngeri? Ini jadi habis berapa yang ini? Nah, kalau ini kan kayu saya sendiri Mas. Oh iya. Kayu semua punya saya sendiri. Jadi kita tinggal ngongkosin orang gitu aja. Kita tinggal ngongkosin orang. Ini menelan biaya sekitar 3.500.000 dengan catatan tadi Mas ya. Kayu milik sendiri. Kayu milik sendiri. Kayak gitu. Kan kayu milik sendiri. Kayu milik sendiri. Kemarin habis berapa kubik Mas kira-kira? Sekitar hampir 2 kubik lah Mas. 2 kubik ya. Hampir. Kalau untuk anu asbes jenengan gunakan asbes ukuran berapa Mas ini Mas ya? Ukuran yang panjang Mas. Yang 240. Yang 240. Oh, 240. Yang depan bagi 2 Mas ya? Yang depan itu bagi 2. Bagi 2. Oh, stylenya bagi 2 emang. Sudah jenengan anu ya rencanakan ya? Oh iya. Ada direncanakan guys. Jadi teman-teman ini kan 240 nih. Nah yang depan ini P-nya ini, kenopinya ini potong jadi 2. Nah ini teman-teman, ini 240. Nah, potong jadi 2 dijadikan ini. Emang sudah direncanakan berarti. Gitu. Habis berapa kodi Mas kemarin Mas? Total? 1 kodi. 1 kodi? Ya. 1 kodi. Wih, mirip juga ya guys. Mirip. 1 kodi. Untuk kayunya habisnya hampir 2 kubik. Hampir 2 kubik. Ini kalau beli artinya katakan 2 juta ya. Iya. 2 juta. 2 juta itu 4 juta. 4 juta untuk beli bahannya paku apa namanya si kayu saja. Sementara 1 kodi ini 900 katakan. Ada yang 8,5, ada yang 800. Nah, ini udah hampir 5 juta kurang 100. Ya? Iya benar. Kalau untuk tenaga kerja berapa ini Mas? Berapa hari Mas? Kalau ini 3 orang Mas ya. Yang kerja kan 3 orang. Itu 1 minggu. 1 minggu 3 orang.
Tapi kita nggak usah sebutkan berapa bayarannya Mas, karena biasanya upah minimum regional harian itu beda-beda Mas. Di tempat saya bisa 100, di tempat jangan bisa 300, beda-beda. Beda wilayah beda-beda. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa perkirakan sendiri lah untuk upah kerjanya. Jadi seperti itu teman-teman ya, pembuatan kandang itu bisa murah, bisa mahal, tergantung keinginan nafsu gengsi kita masing-masing. Kalau ingin murah ya seperti ini aja cukup. Oh ya Mas Joko, untuk informasi bagi teman-teman yang ingin membuat kandang seperti ini, ini bisa menghubungi ke nomor siapa nih Mas? Ke nomor saya aja Mas. Berapa nomornya Mas? 0813 ya 6767 ya 3203. Nah itu tuh untuk nomor kontak yang bisa dihubungi teman-teman. WA juga bisa, biasa juga bisa. Nah itu, bila kalian minat kandang seperti ini atau kalian minat ingin buat, kalian punya bahan sendiri, bisa menghubungi nomor tersebut Mas ya. Gitu. Jadi informasi lengkap ini semoga jadi manfaat buat teman-teman. Nomor kontak bisa dihubungi setiap saat, WA bisa, telepon biasa bisa. Untuk semen sendiri jenengan habis berapa ini Mas? Rit Mas untuk apa namanya, untuk bikin batako. Kalau batakonya ini saya beli Mas. Oh belinya dengan? Terima jadi? Ya terima jadi. Oh terima jadi. Ini beli. Habis berapa Mas? Ini batako habis 500.000 guys. Wah, ada yang beli 500.000. Artinya kalau untuk total panjang jenengan ini berapa Mas? 1,5 kali? Panjangnya ini 8 meter. 8 meter. Artinya kalau untuk full petaan ini bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. 8 petak kalau enggak dipakai itu. 8 petak untuk 8 indukan Mas ya. 8 indukan. Murah juga Mas. Kepitung murah Mas. Andai kan ini beli semua masih kepitung murah. Ya masih terhitung murah teman-teman. Dengan 7 juta sudah punya 8 plong. Dan tahu sendiri tuh bahannya guys. Tapi kalau untuk paletan sendiri semua jambon Mas ini ya. Mahoni ya. Nggak ada waru. Nggak ada. Aman ini teman-teman. Semua mahoni. Mas kita cek yang belakang Mas untuk kohenya Mas. Kita cek untuk kohenya. Biasanya yang jadi masalah kohi. Nah kohi ini sama dengan di tempat kami di Palupi Farm. Palupi Farm sendiri tempat kami nggak paten sini Mas. Ini Mas. Gitu, ya. Ini hanya ditumbuk pakai batako agar nanti ngeruknya mudah. Ya memang seperti itu. Apa Mas. kita sama pikiran ini? Ya gitu. Nah, ini nanti kan kalau sempet sih Mas, kan saya kan kerja terus tiap hari. Iya. Jadi ini nanti kita ambil, ada tempatnya sendiri Mas. Anunya, kohenya. Iya kohenya. Oh. Jadi biar enak kita kalau mau naruh di karung itu biar kering. Kering. Kan kalau di bawah sini Selalu basah. Selalu basah Mas. Kalau kita langsung masukin ke karung itu kan selalu basah. Tapi kalau kita kasih tempat sendiri, kan kita masukinnya kering Mas. Betul. Nah ini ide baru nih, ide bagus nih, ide baru buat saya. Ini teman-teman seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau jenengan semua penonton semua mau bikin apa namanya kandang yang kohinya, ini jangan mati ini, jangan permanen, jangan ditutup. Ini jangan ditutup permanen. Ini cukup batako ditumpuk-tumpuk aja setinggi ini nggak apa-apa Mas ya. Setinggi ini nggak apa-apa ya. Nanti begitu nanti mau panen tinggal buka aja batakonya diangkat. Keren ini. Untuk ompak sendiri berapa Mas? Ini untuk ompak ketinggiannya? Ini ketinggian berapa? 60. Ya sekitar 60. 60. Nah, 60. Kayaknya 60. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 10 kali 5 kali 6. Ya 60. 60. 10 kali 6. Tuh teman-teman, seperti itu. Ini kohnya di bawahnya teman-teman. Nah satu lagi buat teman-teman, keuntungan
kandang yang bawahnya nggak diplester atau nggak di lantai semen, ini bisa menyerap Mas ya? Ya, bener. Ini bisa menyerap. Jadi air kencing kambing itu bisa menyerap ke tanah. Kalau kita lantai, kita semen, itu nggak bisa nyerap Mas. Jadinya selindirnya selalu ini Basah dan basah apa-apa terus. ya, becek ya, Iya, selalu becek. becek. Dan alasannya yang paling tepat yaitu ben terserap airnya guys. Itu guys, itu alasannya paling tepat. Masalah nggak ada modal itu urusan carry guys. Tapi yang paling tepat jawabannya adalah supaya terserap air kencingnya atau urinnya. Gitu. Kalau untuk dinding belakang sendiri cukup anu Mas ya, cukup apa 50 cm dari bawah Mas untuk ini ya, untuk Iya. penghalangnya ya. 50 cm ini Mas. Yang atas Yang atas ini 120. 120 tinggian, tapi cukup yang bawahnya rapat cukup 50 cm. Keren teman-teman. Biar kambing itu tidak kedinginan. Enggak kedinginan. Nah, kalau dibuat seperti ini, Mm. otomatis kan kalau hujan, kalau ada angin, kambing kan tidur tidak tertiup angin karena ini kan rapat Mas. Iya. Dan kalau dia rapatnya nggak sampai atas, sirkulasinya anu Mas, apa lebih besar anginnya. Heeh. Bagus sirkulasinya. Hawa dari bawah itu nggak terhisap oleh kambingnya sendiri. Oh, ini 2 meter teman-teman dari sini, dari umpak pondasi ini ke atas. Ini 2 meter. Jadi perkiraan ini kalau beli semua teman-teman, kalau semua dikerjakan 1,5 kali 8 ini kurang lebih tadi kita hitung di untuk materialnya di 5 juta. Di 5 juta. Tinggal nambah ongkos tukangnya saja. Tinggal ongkos bapak tukangnya. Gitu. Wah keren ini. Keren. Nah ini teman-teman. Ini kandang ngirit ini teman-teman. Cuman habis 3.500.000 ya. Mas Joko membuat 1 kali 8 itu menghabiskan biaya 3.500.000. Tapi dengan catatan kayunya ini milik beliau sendiri, milik pribadi, jadi tidak beli teman-teman. Nah, untuk menekan biaya produksi, kalau teman-teman tidak punya kayu, itu silahkan beli kayu yang masih hidup, katakan seperti kayu hidup seperti itu nih. Nah ini batang-batang kelapa itu kita beli masih hidup, itu murah. Nanti kita gesek sendiri, kita circle sendiri, terus kita bikin yang seperti ini. Nah, beliau itu seperti itu, dia punya bahan sendiri gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman. Bikin kandang itu nampaknya ketinggiannya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Itu biasanya disebabkan kita belum pakai tritisan ini atau apa namanya rabat ini. Tapi kalau udah dikasih rabat, dia nggak akan nampak tinggi ya seperti ini. Katakan ini kan kayaknya tinggi bener nih, ini ruangannya nih kayak tinggi betul nih ya nih. Nah, tapi setelah diberi rabat ini lantai depan, dia akan lebih bagus teman-teman, seperti itu. Jadi informasi buat teman-teman kalau mau buat kandang contoh seperti ini tidak mahal, cuma habis 3,5 juta saja ya, cuma 3.500.000 saja ini. Tapi dengan catatan sudah punya kayu sendiri. Nah, kayunya untuk buat ini kita milik sendiri, kita potong sendiri. Kalau punya glugu atau batang kelapa lebih mudah lagi, seperti ini persis gitu. Nah, ini Mas Joko ini sangat teliti, rapih guys ya, bersih tempatnya. Ini bukan karena tadi kita sapu ndak, emang ini rapi saja gitu loh. Karena pembawaannya si peternak itu gitu biasanya rapi gitu, bukan karena disapu, bukan, tapi emang rapi gitu. Karena kiri kanan tetap ada rumput untuk jenis-jenis
kandang itu emang kelihatan, walaupun disapu kalau peternaknya koproh ya apa enggak koproh. Nah, itu guys, itu teman-teman. Ini rekomendasi buat kalian yang ingin beternak sistem breeding nih, baik itu etawa atau PE, sekalipun itu kambing-kambing Jawa gitu Mas Yoga ya. Mas, semoga ini bisa manfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman peternak yang ingin memulai usaha. Nah, tips untuk teman-teman Mas apa Mas untuk pemula? Jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut Untuk mencoba. untuk mencoba. Nah, itu guys yang paling penting itu. Kalau takut nggak akan keturutan. Iya. Gitu. Oke Mas, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga ini jadi manfaat buat kita semua, Amin. khususnya buat jenengan sekeluarga. Amin. Permisi Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, itu ya informasi yang saya berikan sedikit ini, bincang-bincang ringan saya tentang kambing, tentang kandang, tentang peternakan. Itu hanya sekedar sharing. Jadi kalau ini ada manfaatnya silakan ambil manfaatnya. Kalau ini tidak ada manfaatnya abaikan saja. Karena kami hanya memberi informasi, berbagi informasi, tips dan peternakan. Semua penilaian hanya Anda di semua, hanya pada penonton semua. Jadi silakan nilai sendiri. Kalian yang belum subscribe silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.